Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku TK SDIT Nurul Hikmah 3 Purwakarta yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, taufiknya, keselamatannya, keberkahannya, penjagaannya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bahkan kita isi salah satunya hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan mengikuti program Ramadan Ceria, Perbatas Temu, Perluas Ilmu. Artinya insya Allah kita juga diisi dengan taklim ya, belajar. Taklim itu kita belajar tentang ilmu agama gitu ya, belajar tentang mengenal Allah, belajar tentang segala hal yang intinya pemahaman kita semakin bagus terhadap Islam ini dan kita akhirnya mau mengamalkan. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, insya Allah di kesempatan kali ini kelas iman hadir akan membahas dan men-sharekan tentang sholat tarawih. Namun sebelum saya melanjutkan tentang penjelasan sholat tarawih, mau bertanya dulu nih. Siapa yang sampai malam tadi ya, dari mulai malam pertama sebelum Ramadan ya sampai malam tadi tarawihnya terus menerus, tarawihnya tidak terlewat, tarawihnya tidak bolong, cung. Masya Allah, bersyukur, berbahagialah kalian yang sampai malam tadi tarawihnya masih bisa istiqomah dilaksanakan. Dan patut sedih dan rugi kalau di antara kalian ada yang sampai loh terlewat tarawihnya. Kenapa? Karena ada keutamaan yang begitu besar yang Allah persiapkan untuk mereka yang istiqomah sholat tarawih setiap malamnya di malam-malam bulan Ramadan. Salah satunya, nih, dengerin ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 37, Rasulullah SAW bersabda, Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzambi. Ini kata Nabi loh ya. Anak-anak disimak hadis ini. Kata Nabi ya, siapa yang menghidupkan ya malam-malam di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, salah satunya adalah kita dengan memperbanyak amal ibadah. Dan salah satu amal ibadah yang utama di malam hari di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah, juga dimaknai dengan tarawih, ghufirallahu ma taqaddam min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih tersebut. Dosa yang mana? Dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa saja yang akan diampuni? Insya Allah semua dosa akan diampuni oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar akan diampuni. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Pasti ya, kita pernah melakukan kesalahan, kita namanya manusia pernah hilaf, kita sebagai manusia pernah berdosa gitu ya, melakukan kesalahan kepada Allah, melakukan dosa gitu ya kepada Allah, mungkin juga dosa kepada manusia ya, kepada orang tua mungkin, kepada adik, kepada kakak, kepada teman. Pasti di antara kita pernah melakukan dosa dan kekhilafan. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah dia bertobat kepada Allah dan memohon maaf, meminta ampun kepada Allah. Dan sholat tarawih ternyata Masya Allah menjadi salah satu media supaya dosa-dosa kita diampuni. Salah satu cara supaya dosa-dosa kita diampuni. Siapa coba di antara
yang mendengarkan dan menyimak sekarang ini yang tidak mau diampuni dosanya? Cung, siapa di antara kalian yang tidak mau diampuni dosanya? Pasti kita semua berharap dan memohon, merindukan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kalian sampai malam tadi masih istiqomah menjalankan sholat tarawih, insya Allah selain mendapatkan pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih. Amin ya robbal alamin. Jadi bersyukur yang sampai tadi malam tarawihnya nggak bolong-bolong, nggak kelewat-lewat, ya. Jadi kalau masih ada nih di antara kalian yang malam sebelumnya tarawih, malam besoknya tidak, malam besoknya tarawih tidak, mulai malam nanti harus lebih semangat dan niatkan karena ya Allah, ini menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu cara agar Engkau ya Rabb mengampuni dosa-dosa aku. Nah, jadi gimana caranya? Sholat tarawih. Anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan. Terus bagaimana sih kita berbicara tentang teknis pelaksanaan sholat tarawih ini? Ya, dari sisi bilangan, dari sisi cara dan sebagainya ini bagaimana? Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang sholat tarawih ini, kita absen dulu ya. Bagaimana nih, masih semangat hadir atau tidak nih? Ya, kita absen dulu mulai dari anak-anak kelas TKA. Cung, mana anak-anak TKA hadir? Oh, Masya Allah hadir ya. Baik, sekarang kita panggil, kita absen anak-anak kelas TKB. Mana anak-anak kelas 3B suaranya? Oh, Masya Allah hadir ya. Kemudian kita absen anak-anak kelas 1. Oh, ada. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Masya Allah, semakin semangat ya. Dan terakhir, anak-anakku kelas 6 hadir. Oh, Masya Allah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Semoga kalian tetap semangat ya. Tetap ceria menjalankan aktivitas kegiatan ini dan juga serangkaian ibadah saum kita ya. Insya Allah harus semangat ya. Karena ini momen langka. Kita saum ini cuma setahun sekali loh. Setahun sekali juga cuma sebulan gitu ya. Di antara kalau kita hitung-hitung antara banyaknya kita berpuasa dengan tidak, kayaknya kita lebih banyak tidak berpuasanya ya. Maka ini kesempatan yang jangan sampai terlewatkan. Jadi harus semangat karena Allah ya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, tentang tarawih ini bagaimana tentang jumlah bilangannya? Pertama, saya tidak akan terlalu fokus mana yang bilangan rakaatnya ya gitu ya. Yang pasti begini, ada orang yang melaksanakan sholat tarawih misalnya 11 rakaat dengan 8 rakaat kemudian 3 witir. Ada orang yang melaksanakan sholat tarawih misalnya 20 rakaat kemudian 3 witir. Bahkan ada orang yang melaksanakan sholat tarawihnya 36 rakaat. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan, insya Allah ke semua itu ya ada dasar dan keterangan yang melatar belakanginya. Jadi ada dalilnya. Baik yang 11 gitu ya, yang 23, bahkan yang 36 pun insya Allah itu semua ada dalil dan keterangannya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan masalah jumlah bilangan rakaat tarawih. Yang harus kita pertanyakan, siapa di antara kita, di antara kalian yang tidak sholat tarawih? Ya, yang sholat tarawih 11 rakaat ribut dengan yang 23. Yang 23 ribut dengan yang 36 rakaat. Orang yang pada sholat kenapa harus ribut? Justru orang yang tidak sholat nggak dipermasalahkan. Nah, ini masalah ya. Jadi yang masalah itu bukan yang 11, 23 ataupun 36. Yang masalah itu justru kalau di antara kalian ada yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Sayang banget ya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Ini kita berbicara tentang sejarah-sejarah sholat tarawih ya. Tentu ini berdasarkan dari keterangan-keterangan yang ada di hadis ya. Dan insya Allah hadisnya sahih semua ya. Baik. Yang pertama berbicara tentang bilangan sholat tarawih ini ya, maka ada beberapa hadis yang menyebutkan
Pertama, di hadis riwayat Muslim ya, nomor 749 ya, tentang bilangan rakaat. Maka kata Nabi, dan Nabi mengatakan di situ kalimatnya di hadis tersebut, salatul lail masna masna. Nah, jadi salat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Mau akhirnya jumlahnya jadi 11 dengan witir, 23 dengan witir, 36 dengan witir. Nah, Nabi melakukan tahapannya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Baik. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita atau sebagian umat Islam yang misalnya melaksanakan sholat tarawihnya misal 4 rakaat 4 rakaat. Ya, misalnya yang 11 rakaat 4 rakaat 4 rakaat kemudian 3 rakaat. Nah, ini juga tertuang di hadis Bukhari. Ya, nomor hadis 3569. Ini sempat ditanyakan oleh sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud, kemudian juga salah satunya lagi yakni Abu Huzaifah Al-Yamani, ya. Mereka ini bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimanakah kiranya sholatnya Nabi?" Ya, ini tentu ketika di malam-malam di bulan Ramadan. Kata Siti Aisyah ini Masya Allah jawabannya, "Jangan tanyakan bagaimana sholatnya Nabi." Apa kira-kira maksud Siti Aisyah? Jangan tanyakan sifatnya sholat Nabi. Kemudian dilanjutkan kata Siti Aisyah, sifatnya sholat Nabi itu pertama, ya, ketika beliau sholat, ya, sholat tarawih ataupun sholat malam, itu sampai bengkak-bengkak kakinya Rasul. Masya Allah, Rasulullah ini orang yang paling mulia, sudah dijamin masuk surga, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, kemudian juga diikuti oleh banyak umat penganutnya termasuk insya Allah kita semua. Kalau pas sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa kira-kira? Ternyata anak-anakku, Rasulullah ini sampai bengkak-bengkak kakinya. Pertama, karena bacaan surat ayat yang dibaca oleh Rasulullah setelah Fatihah ini panjang-panjang. Panjang-panjang. Ya. Kemudian dinikmati. Artinya tidak rusuh. Ya. Tidak rusuh ketika sholatnya. Maka kalau di antara kalian ada yang sholatnya masih rusuh, ya, suka cepat-cepat, tuh kayak main jungkit-jungkit gitu ya, naik turun, itu mah mungkin kayak olahraga. Kita mah sedang sholat, harus tumanina, harus tenang. Ya, sholat kita tidak boleh rusuh, karena Nabi tidak mencontohkan sholatnya rusuh, maupun sholat sunat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Nah, begitulah kira-kira mereka berdua ini bertanya kepada Siti Aisyah. Oh, baik. Kalau begitu penasaran. Ibnu Mas'ud dengan Abu Huzaifah Al-Yamani ini penasaran. Aku ingin ikut memakmum kepada Rasulullah. Nah, jadi akhirnya mereka berdua ini ngemakmum, ikut sholat di rumahnya Rasulullah. Jadi anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan, awalnya sholat tarawih itu di malam pertama, di malam kedua, di malam ketiga di bulan Ramadan itu dilakukan di masjid. Lalu kenapa akhirnya Rasulullah di hari keempat dan seterusnya melakukan sholat tarawihnya itu di rumah? Karena Rasulullah beranggapan begini, aku khawatir kata Nabi, kalau sholat dilakukan terus di masjid, beranggapan nanti orang-orang bahwa sholat tarawih itu wajib. Padahal kita tahu ya, apa hukumnya sholat sunat tarawih? Namanya juga sudah sholat sunnah. Nah, berarti hukumnya sunnah. Sunnahnya muakkad. Sunnah yang kudu deh dilakonin gitu ya. Afdol kalau dilakonin. Walaupun hukumnya sunnah gitu ya. Nah, kata Rasulullah, aku khawatir jadi wajib.
Orang-orang beranggapan jadi wajib sholat tarawih itu, padahal bagaimanapun sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat afdol, ya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan di antara sekian sholat yang afdol untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dan dilakukan berjamaah, salah satunya adalah sholat tarawih selain sholat gerhana, ya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Kemudian mereka berdua ini ceritanya karena Nabi tidak sholat tarawih, ya, di hari berikutnya tidak sholat tarawih di masjid. Ibnu Mas'ud ini nanya dulu ke Siti Aisyah. Nah, jadi cari informasi dulu. Kemudian di hari berikutnya Ibnu Mas'ud dan Abu Huzaifah al-Yamani ini ingin ikut tarawih. Nah, kemudian ikutlah mereka tarawih, ngemakmum di belakang. Mereka ikut di belakang Rasulullah. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beres Fatihah, Rasulullah membacakan Fatihahnya, tapi tentu suara Rasulullah yang jauh lebih bagus, ya. Masya Allah, tidak ada yang bisa menandingi bagaimana keindahan suara Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah ini setelah pas beres Fatihah, ya, pertama kalian simak nih, beres Fatihah Rasulullah membaca 100 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ini kesaksian Ibnu Mas'ud dan Abu Huzaifah al-Yamani. Begitu beres 100 ayat pertama di surah Al-Baqarah, mereka menduga-duga, kayaknya ini mau ruku. Jadi mereka menduga kayaknya ini Rasulullah mau ruku. Ternyata begitu beres 100 ayat pertama di surah Al-Baqarah, Rasulullah tidak ruku. Rasulullah melanjutkan ke ayat berikutnya. Sampai di ayat ke-200. Sampai menduga-duga lagi. Kayaknya ini ruku nih. Ternyata Rasulullah tidak ruku. Lanjut lagi. Sampai Al-Baqarah beres. Ada gak di antara kalian yang pernah sholat, ya, 1 rakaat Al-Baqarahnya beres? Ada gak? Ayo cung, siapa di antara kalian yang pernah sekali sholat, ya, sekali rakaat sholat Al-Baqarah beres? Masya Allah, Rasulullah ternyata beres Al-Baqarah ternyata tidak ruku. Masya Allah, ternyata Rasulullah tidak ruku. Lanjut lagi ke surat Ali Imran. Sampai surat Ali Imran selesai. Surat Ali Imran 200 ayat, surah Al-Baqarah 286 ayat. Sudah 486 ayat. Sudah 5 juz lebih, Rasulullah ternyata belum 4 juz lebih, Rasulullah belum juga ruku. Sampai akhirnya baru di pertengahan surat An-Nisa Rasulullah ruku. Jadi baru selesai rakaat pertama itu di pertengahan surat An-Nisa. Dari mana? Dari surat Al-Baqarah. Sekitar 4 juz lebih. Masya Allah, 4 juz lebih. Akhirnya besok-besoknya Ibnu Mas'ud dan sahabat Abu Huzaifah al-Yamani ini tidak lagi ikut sholat dengan Rasulullah. Kenapa? Apakah mereka tidak kuat? Bukan mereka tidak kuat, bukan mereka tidak sanggup sholat berjuz-juz gitu bacaannya, berlama-lama, bukan. Mereka Masya Allah, mereka juga kuat, insya Allah mereka kuat. Tetapi kata Abu Huzaifah al-Yamani, mereka mengatakan, bukannya aku tidak sanggup dan tidak kuat, tapi aku hadir ketika sholat itu jadi menduga-duga. Apa yang dimaksud menduga-duga, anakku? Mereka menduga-duga beres misalnya ayat 100, ya, ruku nih. Ternyata beres ayat 200, ruku. Jadi mereka menduga-duga. Selesai ayat 100, selesai ayat 200, selesai ayat berikutnya dan seterusnya, menduga-duga, ini mau ruku nih, ini mau ruku. Ternyata itu yang menyebabkan mereka akhirnya tidak berjamaah untuk konteks sholat tarawihnya lagi dengan Rasulullah, karena mereka menduga-duga, ini mau ruku, ini mau ruku. Nah, ternyata itu maksudnya dalam adab kita dengan ketika sholat itu tidak boleh menduga-duga akan ruku dan seterusnya. Maka setelah itu mereka tidak lagi sholat berjamaah dengan Rasulullah, ya. Dan sholatnya saat itu dilakukan dengan jumlah 4 rakaat, ya. Ketika di rumahnya itu, ya,
saat itu dilakukan 4 rakaat. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawih 4 rakaat kemudian 3, ya itu pernah disaksikan oleh Ibnu Mas'ud dan juga oleh Abu Hudzaifah al-Yamani. Ya. Jadi begitu. Nah, bahkan yang paling menarik lagi nih, anak-anakku yang saya cintai, insya Allah muliakan. Ibnu Mas'ud ini seorang pemuda, ya, sahabat Rasulullah di kalangan pemuda bahkan remaja yang masya Allah suaranya indah sekali ketika membacakan Al-Quran. Kita saja ya, ketika mendengarkan misalnya suara tilawah Quran para syekh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu masya Allah indah-indah suaranya. Namun suaranya Ibnu Mas'ud ini masya Allah indah sekali, jauh lebih indah. Berarti bisa dibayangkan, kita saja mendengarkan suara para syekh bagus-bagus, indah-indah, enak-enak, merdu-merdu. Bagaimana dengan suaranya Ibnu Mas'ud? Digambarkan dalam hadis yang lain bahwa ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran, itu sampai seketika pohon-pohon yang menjulang tinggi, pohon-pohon besar, ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran sampai menunduk, sampai hampir bersujud ke tanah. Ketika apa? Ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Masya Allah. Berarti apa? Saking indahnya suara Ibnu Mas'ud, pohon-pohon menunduk sampai bersujud, hampir mengenai tanah. Tanda apa? Ini ada keterangan bahwa setiap seseorang yang membaca Al-Quran, malaikat turun kemana? Ke bumi. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran, sebetulnya setiap para malaikat ini turun ke bumi untuk menyimak, untuk mendengarkan dan mencatat siapa ini yang membaca Quran, siapa. Jadi kalau kalian di rumah membaca Al-Quran, sebenarnya Allah turunkan malaikat. Cuman sampai pohon nunduk nggak? Kayaknya kita mah belum ya, nggak sampai begitu. Tapi minimal kalau kita baca Quran, hati jadi tenang ya. Suasana di sekitar pun jadi tenang. Itu fadilah ketika orang baca Quran. Nah, Ibnu Mas'ud baca Qurannya bagus, pohon sampai nunduk, malaikat langsung bergegas turun. Tapi lihat, dan kalian dengarkan kata Ibnu Mas'ud, ketika beres melakukan sholat tarawih tadi ya bareng dengan Rasul, setelah beres sholatnya, yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud begini, kalian dengarkan dan kalian ingat ini, kata Ibnu Mas'ud, belum pernah aku dengar bacaan Quran ketika sholat seindah Nabi. Masya Allah. Ibnu Mas'ud saja tadi suaranya bagus, suaranya merdu, suaranya indah, pohon saja sampai nunduk. Tapi Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan, belum pernah aku dengar bacaan seindah suara Nabi ketika membacakan Al-Quran dalam sholat. Masya Allah. Berarti kita bisa membayangkan bagaimana suaranya Rasulullah ketika sedang sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang saya cintai, ya. Ini gambaran tentang jumlah bilangan rakaat, ya. Kemudian kalau bilangan yang sampai 23 rakaat itu dari mana? Salah satunya itu dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini keponakannya Maimunah. Maimunah ini salah satu istri Rasulullah. Ya. Suatu ketika Rasulullah ini sedang akan bermalam di rumah istrinya bernama Maimunah. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga ingin bermalam di rumah bibinya tersebut. Ya. Kemudian saat itu Rasulullah sedang sholat. Nah, sedang sholat, dan di sini pun yang kedua, dalil yang menyatakan boleh kalau sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Loh, kok kenapa? Begini. Jadi saat itu Rasulullah sedang sholat di rumahnya salah satu istrinya bernama Maimunah. Maimunah ini salah satu bibinya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas saat itu masih anak-anak, ya, masih remaja, ya. Kemudian Ibnu Abbas tiba-tiba ikut sholat di belakangnya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah narik tangannya Ibnu Abbas, kemudian ditempatkan badannya Ibnu Abbas itu di pinggirnya Rasulullah. Nah, jadi ini ada anjuran, ada tanda buat kita. Kalau kita sedang sholat berjamaah hanya 2 orang, misalnya laki-laki, ya,
sholat berjamaah 2 orang, atau mungkin suami dengan istri gitu ya, atau adik dengan kakak gitu ya, yang 2 orang gitu ya, maka posisi imam dan makmumnya itu sejajar, ya, sejajar gitu. Cuman beda dikit lah gitu, beda dikit gitu, nggak sejajar persis gitu, cuman beda dikit. Artinya apa? Menempel gitu. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika Ibnu Abbas berada di belakangnya sama Rasulullah, ditarik, kemudian diposisikan ada di sampingnya Rasul. Dan itu posisinya sedang sholat tarawih. Dan disitulah yang menjadi dalil boleh sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Ya, paham sampai di sini anak-anakku? Jadi kalian di rumah pun boleh, silakan tarawih. Ya, sekarang kondisi kita sedang ada wabah ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan wabah corona ini segera pulang, mudik lagi, kembali lagi sama Allah ya. Kita berdoa sama-sama semuanya yang khusyuk, yang dari hati ya, dengan penuh kesungguhan. Insya Allah corona akan balik lagi kepada Allah. Semua ada kontraknya ya, tidak selamanya. Ada kontraknya, ada batasnya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan. Kemudian tadi Ibnu Abbas sholat ya di rumah bibinya Maimunah bersama Rasulullah tadi. Dan disitulah yang menjadi dalil gitu ya, bahwa boleh sholat tarawih itu berjamaah. Jadi kalian boleh berjamaah di masjid, boleh berjamaah di mana, di rumah. Kayak sekarang karena ada kondisi wabah, kita sekarang berjamaahnya di rumah saja dulu gitu ya. Mungkin ayahnya, abinya, papahnya yang mimpin jadi imam ya. Atau kalau di antara kalian ada yang memang bacaannya sudah bagus ya, hafalannya sudah banyak, silahkan kalian minta izin sama ayah kalian, ayah boleh nggak aku jadi imam? Tapi anak laki-laki ya, sebanyak apa, sehebat-hebatnya kalian anak perempuan, hafalannya banyak, bacanya bagus, nggak boleh jadi imam kalau ada laki-laki, kecuali kalau kalian ngeimami di antara makmumnya perempuan semua boleh ya. Tapi kalau anak laki-laki ya, silahkan kalian misalnya minta izin sama abi kalian, abi boleh nggak aku coba jadi imam? Nah silahkan ya, diskusi. Ini kesempatan, hikmah adanya wabah corona ini, kita bisa berjamaah tarawih di mana? Di rumah. Kan mungkin jarang-jarang ya kita tarawih sholat sunnah di rumah ya. Dan ini kesempatan. Baik anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, itulah tentang gambaran bilangan rakaat. Jadi sudah, jangan masalah didebatkan lagi yang 11, yang 23 dan seterusnya ya. Kemudian tidak boleh berjamaah tarawih dan sebagainya, jangan diperdebatkan lagi, karena tadi sudah di-sharekan ya bukti bahwa tarawih itu berjamaah dilakukan. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sholat dengan Ibnu Abbas ya, dan ini menjadi dalil bahwa tarawih pun boleh dilakukan berjamaah. Kan itu mah berjamaahnya di rumah bukan di masjid. Tenang dulu ya anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan. Boleh nggak sholat tarawihnya di masjid? Kan itu mah Rasulullah sholat tarawih berjamaahnya di rumah bukan di masjid. Nah, sholat tarawih di masjid itu mulai hidupnya di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, Umar melakukan ijtihad namanya. Apa ijtihad itu? Jadi semacam bahasa mudahnya ngambil fatwa atau keputusan. Kenapa? Karena begini, asalnya ketika di zaman Umar pas sholat tarawih itu ya, yang berjamaahnya itu bukan satu, tapi beraneka ragam. Misal di blok sebelah kiri masjid ada yang berjamaah. Kemudian di blok sebelah kanan masjid ada yang berjamaah. Di depan ada yang sholat sendiri-sendiri. Di belakang ada yang sholat sendiri-sendiri. Nah, Umar melihat pemandangan saat itu di masjid saat itu ya, ketika Khalifah Umar memimpin, ini kenapa tarawihnya begini gitu? Ada yang berjamaah di sebelah sana, ada yang berjamaah di sebelah situ, ada yang sholat sendiri-sendiri. Akhirnya Umar berijtihad, mengambil keputusan. Daripada sholatnya mencelok gitu ya, di sana yang sendiri, di sana yang berjamaah, akhirnya Umar berfatwa, memberikan ijtihadnya bahwa mulai saat itu sholat tarawihnya dilakukan berjamaah. Maka mulai dari situlah sholat tarawih itu dilakukan berjamaah di masjid. Muncul lagi pertanyaan, nggak apa-apa ya kita sambil belajar tentang asal muasal
sholat ya, sambil kita belajar hukum juga belajar hadis ya, insya Allah ya. Walaupun kalian masih SD ya, Masya Allah, ini kita nggak apa-apa ya, kita belajar. Dan mudah-mudahan nanti orang tuanya bisa membantu menguatkan lagi kalau ada yang tidak paham ya. Baik, kemudian anak-anakku, kalau begitu ada pertanyaan lagi orang yang kadang mungkin nggak paham ya. Kan Rasulullah mencontohkan di rumah, kita tuh mengikuti Rasulullah atau mengikuti Umar katanya. Aduh, ini mah terlalu keterlaluan lah kalau sampai begitu ya. Begini deh, dibandingin kita semua nih ya, termasuk di antar kita kalaupun ada yang jago hadis gitu ya, dibandingkan dengan Umar, kira-kira siapa yang lebih afdol? Umar ini khulafaur rasyidin, dekat dengan Nabi, bahkan sudah dijamin masuk surga. Artinya untuk urusan hadis, untuk urusan ijtihad, Umar lebih keren, lebih hebat daripada kita semua. Loh, kita yang belajar hadisnya mungkin baru sedikit-sedikit ya. Kok bisa-bisanya membandingkan seperti itu ya? Maka sudah, jangan diributkan lagi masalah orang yang sholat tarawih berjamaah dengan tidak di masjid ataupun di rumah. Ya, justru yang kita pertanyakan, siapa di antara kalian, di antara kita malah yang tidak tarawih itu. Ya, baik anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Lalu berbicara di akhir saya ingin berbicara tentang sifat sholat tarawih. Tarawih ini sebetulnya bukan nama sholatnya ya. Nama sholatnya qiyamul lail saja ya, bagian dari menghidupkan. Tarawih ini sebetulnya sifat. Nah, jadi makna arti tarawih itu sifat. Apa sifat makna tarawih? Itu tenang. Jadi maksudnya kalau kalian sholat tarawih itu harus dilakukan dengan tenang. Gak boleh cepat-cepat, gak boleh rusuh-rusuh. Karena makna tarawih itu artinya tenang. Jadi sholat tarawih itu sholat yang dilakukan dengan tenang, tidak rusuh. Kita pernah mendengar ya, subhanallah, saudara kita masih di Indonesia ya, yang sholatnya bilangannya sampai jumlah rakaatnya 23, tapi selesai dalam kurun waktu 7 menit, luar biasa. Ya. Di Masjidil Haram saja yang 23 rakaat ya sampai 2 jam. 2 jam. Di Indonesia ada yang hanya 7 menit. Begitupun yang 11 rakaat, mungkin ada yang lebih cepat dari 7 menit ya. 3 menit. Wah, ingat sholat tarawih ini bukan balap-balapan, bukan cepet-cepetan, karena ini bukan kompetisi layaknya MotoGP gitu ya atau Formula F1, bukan. Sifat sholat tarawih itu, makna tarawih itu artinya tenang. Artinya kalau kita melaksanakan sholat tarawih, silahkan sing tenang ya, lakukan di rumah. Setelah buka puasa, setelah sholat maghrib, setelah makan, setelah ba'da isya ya, setelah sholat ba'da isya ya, sholat sunat ba'da isya dulu, kemudian silahkan sholat tarawih di rumah dengan tenang ya. Misalnya setelah 2 rakaat, mau santai dulu, mau minum dulu, silahkan ya, mau dijeda dulu dengan minum-minum kecil gitu ya, silahkan. Atau sambil nyicip cemilan yang menyehatkan, silahkan ya. Artinya tarawih itu dilakukan dengan tenang. Jadi titip anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, jangan sampai kalian sholat tarawih itu rusuh, cepet-cepetan. Begitupun sholat kita yang lainnya. Kalau masalah bilangan rakaat, insya Allah sudah dijelaskan tadi ya. Itu saja saya kira anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan. Mudah-mudahan penjelasan tentang tarawih ini bisa semakin memahamkan kita untuk lebih semangat dan kuat melaksanakan sholat tarawih ya. Jadi dari sekarang jangan sampai kelewatan sholat tarawihnya ya. Setiap malam setelah sholat isya lakukan tarawih berjamaah di rumah ya gitu. Kondisinya mungkin sekarang di rumah dulu, sholat tarawih berjamaah di rumah. Silahkan, mau ayahnya yang mimpin, mau kakak laki-laki yang besarnya mimpin ya. Titip yang perempuan jangan ya. Kalau selama ada laki-laki, sebanyak apapun hafalan kalian, seindah suara apapun kalian, mau jadi imam ada laki-laki enggak boleh ya, enggak boleh. Harus laki-laki, kecuali kalau tidak ada laki-laki silahkan perempuan maju boleh jadi imam. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan, demikian pemaparan dan penjelasan tentang sholat tarawih. Mudah-mudahan bisa menambah spirit dan pemahaman tentang sholat tarawih kita. Terus lakukan sholat tarawih setiap malamnya ya. Mau yang 11, mau yang 23, yang 36. Insya Allah itu semua ada dasar dan keterangannya.
yang dipersoalkan adalah mereka yang tidak sholat tarawih. Itu saja kelas iman di program Ramadan Ceria. Perbatas temu, perluas ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah dan benarnya dari Allah, salah dan hilapnya murni kalpanan kebodohan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.